Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, selamat malam untuk teman-teman yang masih setia dengan channel Mister Acing ya. Kita masih tetap di program bahasa Inggris, bagaimana kita gampang atau dengan mudah, dengan cepat kita berbicara, paham dengan bahasa Inggris ya. Untuk adik-adik, untuk yang masih duduk di bangku SD atau MI ataupun di SMA, bolehlah disimak ya, agar kalian gampang nanti memahami bagaimana kalian bisa cepat paham dan bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik. Oke, untuk kali ini kita belajar pronoun. Oke, tentu kalian untuk yang sudah pernah belajar ini tahu pronoun ya. Pronoun itu bagian daripada part of speech atau pembagian kata. Jadi ini sangat dasar sekali ya teman-teman. Pronoun. Jadi kalau diartikan satu-satu, sebelum kita masuk ke arti yang sebenarnya kata ganti, pro itu adalah sesuatu yang setuju atau yang masuk atau yang masuk kepada non, karena ini adalah pronoun di sesuatu yang tidak menentang non ya. Artinya ini adalah yang pro sama non. Oke. Sesuatu yang pro sama non. Maksudnya tidak kontra, jadi pro. Kalau diartikan secara ini, secara pro, kalau dipecah ya, pro dan non. Intinya pronoun itu adalah kata ganti. Oke. Dalam bahasa Indonesia, kata ganti itu ada saya, ada kamu, terus ada kami atau kita, terus mereka, dia laki-laki, dia perempuan, dia atau ia selain orang, seperti kucing dan benda-benda selain orang. Oke, kita masuk ke poin pertama, yaitu saya. Oke, dalam bahasa Inggris saya itu nih, dalam bahasa Inggrisnya adalah I. Jadi I itu dalam bahasa Indonesianya yaitu saya. Terus you atau kamu dalam bahasa Indonesianya itu adalah, dalam bahasa Inggrisnya adalah you. I, you. Berikutnya di kami, kita ya. Kita itu dalam bahasa Inggrisnya adalah we. Mereka, they. Dia laki-laki, he. Ini cara bacanya he ya. Ini gampang sekali. Tinggal kalian ingat belakangnya itu i, langsung bacanya he gitu ya. Terus dia perempuan, she. Sedangkan dia atau ia yang selain orang, it. Jadi kalau dibaca di atas I, you, we, they, he, she, it. Oke, jadi seperti itu. Jadi saya ulangi lagi cara bacanya, pronunciation-nya seperti apa? I, you, we, they, he, she, it. Oke. Oke ya, seperti itu ya teman-teman. Oke. Tapi bukan hanya ini saja ya pembahasan hari ini, karena yang perlu kalian pahami juga, I itu posisinya apa? Oke. Posisinya dalam bahasa Inggris I itu posisinya sebagai apa dulu gitu ya. Jadi di sini pembahasan kita itu adalah I, you, we, they, he, she, it ini adalah sebagai subjek semuanya. Jadi I, you, we, they, he, she, it ini sebagai pelaku ataupun sebagai eksekutor. Oke, jadi ini adalah pelaku semuanya ya. Terus posisi saya atau I itu adalah kata ganti orang pertama. Ini saya kasih gambarnya di sini. Saya kasih gambar orang satu.
Karena I itu adalah kata ganti orang pertama tunggal. Nih. Jadi sekali lagi, I itu adalah kata ganti orang pertama tunggal. Jadi kalau saya bilang saya makan nasi, jadi pelakunya itu adalah saya seorang. Jadi saya orang pertama yang makan nasi, seperti itu. Terus berikutnya kamu atau you itu adalah kata ganti orang kedua. Saya tulis di belakangnya kedua, boleh tunggal, boleh jamak. Seperti kalau saya bilang, oke. Nih contoh di bawah, kalau saya bilang I love you. Jadi I ini adalah orang pertama tunggal. Oke. I ini adalah orang pertama tunggal. Sedangkan you yang sebelum garis miring, you ini adalah orang kedua. Jadi orang I ini adalah orang pertama yang mengajak berbicara atau yang bilang cinta kepada kamu. Terus you ini adalah orang kedua yang diajak berbicara. Ini adalah kedua tunggal. Kebetulan di sini saya tulis you itu boleh kedua tunggal, boleh kedua jamak. Oke, maka boleh bilang I love you. I love you. Saya mencintaimu. Atau I love you all. Saya mencintai kamu semua atau kalian, gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Terus kita masuk ke poin nomor 3. Pronoun di nomor 3 itu adalah kami atau kita. Dalam bahasa Inggrisnya, kami atau kita itu adalah we. Oke, saya tulis di sini 2 orang. Karena dalam bahasa Inggris itu jamak itu ya, jamak itu lebih dari 1 itu sudah jamak. Oke, jadi we ini adalah kata ganti orang pertama tapi jamak. Beda dengan I. Kalau I itu adalah kata ganti orang pertama tapi tunggal. Sedangkan we bedanya sama-sama kata ganti orang pertama tetapi jamak. Oke. Seperti kalau saya rubah I menjadi we love you. Jadi kita mencintaimu. Kalau saya rubah I menjadi we saya taruh di sini menjadi contoh we love you, maka akan menjadi kita mencintai kamu, seperti itu ya. Oke. Untuk yang merasa kesulitan nanti di kolom komentar di bawah ya, boleh komen, boleh bertanya. Nanti saya jelaskan lagi. Ataupun kalian bisa catat nomor WA saya, langsung video call boleh. Ini gratis ya. Terus kita masuk ke mereka. Oke. Mereka dalam bahasa Inggrisnya adalah they. Mereka ini adalah posisinya sebagai kata ganti orang ketiga. Oke, jadi yang perlu kalian pahami itu yang saya kasih kolong di sini ya. Gambar orangnya yang saya kasih kolong, berarti kita fokusnya ke sini. Oke. Kita fokusnya ke ini. Jadi mereka. Kenapa saya kasih gambar 1 2 seperti ini? Ini adalah orang pertama yang bilang ke orang kedua, terus bilangnya apa? Bilangnya tentang orang ketiga. Maksudnya seperti itu. Kalau saya contohkan dalam bahasa Indonesia, oke, kalau saya contohkan dalam bahasa Indonesia, ini saya umpamanya saya bilang, oke, saya ingin mengajak kamu untuk menjenguk mereka. Oke, jadi mereka ini adalah orang ketiga jamak. Jadi seperti itu. Jadi they ini posisinya adalah sebagai kata ganti orang ketiga jamak. Oke. Ini untuk teman-teman, ini bukan hanya untuk siswa ya,
Tapi ada yang pengen menjadi tutor juga, pengen menjadi tutor rumahan, boleh ikuti program kita ini. Terus dia laki-laki. Dia laki-laki ini dalam bahasa Inggrisnya adalah he. He ini adalah orang ketiga tunggal. Sama seperti saya bilang ke kamu, saya gambar orang ini, anggap ini pertama saya. Coba saya pengen ngajak kamu, atau coba kamu ceritakan kepada dia. Tapi dia ini cuma satu orang ya. Kalau lebih berarti mereka. Sama dengan dia perempuan. Posisinya sama ketiga tunggal. Juga sama dengan ia atau it dalam bahasa Inggrisnya. Atau selain orang. Sengaja saya gambar orang biar kalian nggak terlalu bingung. Ini posisinya sama. Jadi ketiga tunggal. He, she, it ini adalah ketiga tunggal. Ini saya contohkan tadi. Untuk yang ketiga, kata ganti orang ketiga ya. Please say to them. Tolong bilang kepada mereka that I need, bahwa saya butuh gitu ya. Jadi please say to them. Tolong say to them, katakan pada mereka that I need, bahwa saya butuh gitu ya. Jadi orang ketiga ini adalah sasarannya. Terus minta tolong ini pasti ke orang kedua. Jadi minta tolong untuk bilang kepada orang ketiga, yaitu mereka. Ini contoh yang mereka, yang they. Kok them? Karena di sini adalah posisinya sebagai objek. Kapan-kapan kita bahas ini ya teman-teman. Jadi untuk hari ini kita cukupkan materi bahasa Inggris kita karena durasinya sudah sampai. Yang bingung ataupun yang pengen contoh-contohnya, atau kalian bisa buat contoh-contoh di kolom komentar ya, nanti saya koreksi. Thank you so much for your time. Thank you for your attention. Nice study English in your house, in your place there. Thank you. See you next time. Let's close our program today, and bye bye.